Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil, terletak di pinggiran hutan lebat, hiduplah keluarga Irwan yang sederhana. Irwan tinggal bersama istrinya, Maya, dan anak mereka, Dika yang baru berusia 10 tahun. Desa ini dikenal sebagai tempat yang tenang. Namun pada suatu malam, datanglah sebuah kabar mengerikan yang membuat seluruh desa terdiam. 7 orang warga desa hilang tanpa jejak. Pada malam pertama hilangnya orang-orang itu, sebuah angin malam yang dingin menyelimuti desa. Tak ada suara kecuali desau angin yang berhembus melalui pepohonan. Keesokan harinya, warga desa yang tersisa mulai merasakan keanehan. Suasana menjadi semakin mencekam ketika seseorang melihat sosok yang berjalan di ujung jalan setapak yang menuju hutan. Wajah mereka pucat, matanya kosong, dan tubuh mereka tampak terhuyung-huyung seperti robot yang tak memiliki jiwa. Mereka adalah orang-orang yang hilang, tetapi bukan mereka yang dulu dikenal. Irwan dan Maya merasa ketakutan, namun mereka mencoba untuk tetap tenang demi Dika yang tidur lelap di kamar. Tapi, keesokan paginya, saat mereka membuka pintu rumah, mereka melihat seseorang berdiri di depan pintu mereka. Sosok itu mengenakan pakaian yang sama dengan yang dikenakan oleh salah satu warga desa yang hilang. Hanya saja, wajahnya tampak kosong, seperti tidak ada jiwa di dalamnya. "Maya, kita harus pergi dari sini," Irwan berkata dengan suara gemetar. Tapi Maya hanya bisa menatap kosong ke arah sosok itu, merasakan sesuatu yang tidak beres. Warga desa yang hilang itu kembali, namun bukan sebagai manusia yang utuh. Mereka kembali tanpa jiwa. Keanehan semakin meluas. Setiap malam, lebih banyak lagi warga desa yang hilang, dan yang kembali bukanlah orang yang sama. Mereka berjalan tanpa arah, tanpa ekspresi, hanya mengikuti jejak yang samar. Wajah mereka kosong, mata mereka seperti cermin yang tak memantulkan apapun, hanya kegelapan yang tak terhingga. Irwan, Maya, dan Dika tak bisa lagi tinggal dengan tenang. Mereka memutuskan untuk mengungsi ke kota terdekat, meski mereka tahu perjalanan itu sangat berisiko. Mereka berjalan melalui hutan dengan hati yang dipenuhi kecemasan. Namun, semakin jauh mereka melangkah, semakin mereka merasa seperti ada yang mengawasi. Saat malam tiba, Dika merasa ada yang memanggil namanya. Suara itu datang dari dalam hutan, lembut namun menggema di telinganya. Maya mencoba menenangkan Dika, namun tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Mereka berbalik, dan terlihatlah sosok-sosok yang kembali tanpa jiwa itu, berjalan mendekat. Ada puluhan dari mereka, bergerak dengan langkah yang tak terhentikan. Mereka datang, Dika berbisik, matanya terbuka lebar karena ketakutan. Irwan menggenggam tangan Maya, mencoba melangkah lebih cepat. Namun, semakin jauh mereka berjalan, semakin banyak sosok itu mengejar. Keheningan yang menyiksa menyelimuti mereka. Hanya terdengar langkah kaki yang semakin mendekat. Malam semakin larut, dan rasa takut semakin mencekam. Irwan dan keluarganya menemukan sebuah rumah kosong di tengah perjalanan. Mereka bersembunyi di sana, berharap bisa menghindari kejaran para sosok yang kembali tanpa jiwa. Namun, semakin lama mereka berada di dalam rumah itu, semakin terasa ada sesuatu yang aneh. Dika mulai merasakan keanehan. Dia sering mendengar bisikan di telinganya, suara-suara yang terdengar familiar, seolah-olah memanggilnya untuk keluar. Pada malam ketiga mereka menginap di rumah itu, suara bisikan itu semakin keras. Dika tak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Dia keluar dari rumah dengan hati yang penuh ketakutan, namun tubuhnya seperti terhipnotis oleh suara yang terus memanggil. Irwan dan Maya terbangun saat mendengar suara pintu terbuka. Mereka menemukan Dika sudah hilang. Mereka berdua berlari keluar, memanggil-manggil nama Dika, tetapi hanya keheningan yang menyambut mereka. Dalam kegelapan malam itu, sosok-sosok yang kembali tanpa jiwa muncul lagi. Mereka berdiri di sekitar rumah, menatap Irwan dan Maya dengan mata yang kosong. "Semuanya sudah terlambat," bisik salah satu dari mereka. Irwan dan Maya merasa tubuh mereka tertarik ke dalam kegelapan,
seolah-olah mereka juga sedang ditarik ke dunia yang lain, dunia yang tak memiliki jiwa. Pagi berikutnya, hanya ada keheningan di desa itu. Irwan dan Maya tak pernah kembali ke rumah mereka. Warga desa yang tersisa hanya bisa melihat dengan pasrah saat lebih banyak lagi yang kembali tanpa jiwa. Mereka yang telah hilang, kini kembali. Namun mereka bukan lagi orang yang mereka kenal. Mereka adalah sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan, berjalan tanpa arah dengan mata kosong dan jiwa yang hilang. Desa itu kini sepi, tak ada lagi tawa atau suara riuh. Yang tersisa hanya mereka yang kembali tanpa jiwa, menghantui setiap sudut desa, menunggu orang berikutnya yang akan bergabung dengan mereka di dunia yang tak memiliki kehidupan. Mereka yang kembali tanpa jiwa, terus mengulang langkah-langkah mereka tanpa henti, menunggu saat mereka akan menemukan satu lagi yang tak bisa melarikan diri. Desa yang dulunya hidup kini menjadi tempat yang dihantui oleh kenangan. Para penduduk yang selamat, yang sempat melarikan diri ke kota terdekat, kini kembali dengan niat untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Namun, meski mereka sudah jauh dari desa, rasa takut tetap menghantui setiap langkah mereka. Tak seorang pun berani kembali ke tempat yang telah berubah menjadi lautan kegelapan. Di kota, kabar tentang hilangnya seluruh warga desa tersebut semakin tersebar. Pihak berwenang akhirnya mengirim tim untuk menyelidiki kejadian aneh ini. Namun, ketika mereka tiba di desa yang telah kosong, mereka menemukan pemandangan yang jauh lebih menyeramkan daripada yang bisa mereka bayangkan. Rumah-rumah kosong dengan jendela yang tertutup rapat, dan jalanan yang terabaikan, hanya dihiasi oleh jejak kaki yang tampak segar meski tidak ada satupun yang terlihat di sekitar mereka. Beberapa petugas yang berani masuk ke dalam rumah-rumah itu mengungkapkan sesuatu yang tak dapat mereka jelaskan. Di dalam rumah-rumah tersebut, mereka menemukan jejak-jejak kaki yang mengarah ke dalam, menuju ruang-ruang yang tampaknya ditinggalkan begitu saja. Di lantai rumah-rumah yang terbengkalai itu, ada bekas tangan yang tergores di dinding, seolah-olah seseorang mencoba untuk memanjat keluar, berusaha kabur, namun tidak berhasil. Namun yang paling mengejutkan adalah saat mereka menemukan beberapa peti mati yang tertutup rapat di ruang bawah tanah salah satu rumah. Peti-peti tersebut tampak baru, seolah baru saja dipindahkan. Dengan hati-hati, salah seorang petugas membuka salah satu peti tersebut, dan apa yang ditemukan di dalamnya membuatnya terguncang. Di dalam peti itu terbaring mayat-mayat yang wajahnya dipenuhi dengan ekspresi ketakutan yang mendalam. Namun, anehnya, tubuh mereka tampak utuh, tidak membusuk meski sudah lama terbaring. Di mata mereka, hanya ada kegelapan. Tidak ada jiwa yang tinggal. Di atas tubuh-tubuh itu, ada tulisan yang terukir di dinding peti menggunakan darah yang sudah mengering. Mereka yang kembali akan memanggilmu. Petugas yang menemukan itu berlari keluar dengan napas terengah-engah, dan tanpa sadar menyebarkan ketakutan yang lebih besar kepada orang-orang di kota. Kejadian itu memicu rasa takut yang semakin meluas. Para penduduk desa yang selamat, yang sempat bersembunyi di kota, tak bisa lagi tidur dengan tenang. Mereka merasa bahwa mereka yang telah kembali, meskipun ada di luar desa, masih terus mengawasi mereka dari jauh. Waktu berlalu, namun perasaan takut itu tak pernah benar-benar hilang. Beberapa tahun setelah kejadian itu, seorang pria bernama Dimas, yang merupakan seorang peneliti supranatural, memutuskan untuk mengunjungi desa yang sekarang sudah ditinggalkan. Dimas merasa penasaran dengan cerita-cerita yang beredar tentang desa itu dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Meski banyak yang memperingatkan agar tidak mendekat, Dimas tetap tekad melangkah. Sesampainya di sana, ia menemukan desa itu dalam keadaan yang sama sekali tak berubah. Hanya ada kesunyian yang menekan, dan di jalanan yang berdebu, jejak-jejak kaki itu masih tampak jelas, mengarah ke sebuah rumah tua yang terletak di ujung desa. Penasaran, Dimas memasuki rumah tersebut. Di dalam, ruangan itu tampak seperti sebuah ruang yang terperangkap dalam waktu. Pintu-pintu yang terbuka, kursi-kursi yang tidak tertata, dan meja-meja yang penuh dengan debu menandakan bahwa tidak ada kehidupan di tempat itu. Namun, Dimas merasakan ada sesuatu yang tidak biasa di udara. Ada semacam energi gelap yang menyelimuti setiap sudut rumah. Dia memasuki ruang bawah tanah rumah tersebut, dan di sana, di dalam kegelapan, ia mendengar suara langkah kaki yang halus. Namun,
Langkah itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Ia menoleh, dan di ujung ruang bawah tanah itu, terlihat sosok-sosok yang kembali tanpa jiwa, berdiri diam, menatapnya dengan mata yang kosong. Mereka hanya mengamati, tidak bergerak, dan suara bisikan perlahan terdengar, memanggil namanya. Dimas merasa kakinya tak bisa bergerak. Suara bisikan itu semakin jelas, dan tiba-tiba, salah satu sosok bergerak mendekat. Mata Dimas terbuka lebar. Ia mencoba berteriak, namun suara itu hanya terbungkam oleh kegelapan yang menelan semuanya. Dalam sekejap, sosok itu berdiri di depan wajahnya, dan dengan suara yang pelan namun menakutkan, ia berbisik, "Apakah kamu siap untuk kembali?" Dimas merasakan kegelapan yang mengelilinginya, dan dalam hitungan detik, ia merasa seolah-olah tubuhnya terhisap ke dalam dunia yang tak memiliki jiwa. Kejadian itu kembali terulang. Mereka yang kembali tanpa jiwa, menunggu, terus mencari orang berikutnya untuk bergabung dengan mereka dalam keheningan yang abadi. Kini, kisah tentang desa itu tidak hanya menjadi legenda, tetapi juga peringatan bagi siapapun yang mencoba menantang kekuatan gelap yang tak terlihat. Mereka yang kembali tanpa jiwa, tak akan pernah meninggalkan tempat mereka. Dan siapapun yang datang, takkan pernah bisa pergi lagi.